Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita di majelis ke-23 di pembahasan Kitabut Tauhid karya Al-Imam Al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Kita pada malam hari ini akan masuk di dalam bab yang oleh penulis rahimahullah tidak menyebutkan judulnya, melainkan langsung menyebutkan ayat dan hadits, yaitu sama dengan bab-bab setelahnya. Dan nanti, karena dalam kitab Tauhid ini ada beberapa bab tanpa ada penyebutan judul bab, langsung disebutkan ayat, hadits ya sebagai judul bab. Ini biasanya beliau lakukan untuk menyebutkan dalil-dalil yang mendukung apa yang beliau sebutkan di bab-bab sebelumnya. Seperti di sini, setelah beliau sebutkan sebelumnya masalah al-isti'adah, meminta perlindungan, istighatsah, meminta pertolongan. Sebelumnya lagi ada doa, ada menyembelih kepada selain Allah dan beliau bilang syirik. Bahkan sebelumnya lagi ada masalah jimat, ya, dan baca-baca yang masuk dalam syirik. Di sini langsung beliau sebutkan dalil yang menunjukkan batilnya beribadah kepada selain Allah, batilnya kita menyerahkan sedikit saja penghambaan, peribadatan kepada selain Allah. Beliau sebutkan di sini di bab ini, ya, nanti ada lagi di bab berikutnya tanpa judul. Di sini beliau sebutkan dua hadis, dua ayat, dan dua hadis atau tiga periwayatan hadis. Kata beliau, babun qaulullah ta'ala, bab Allah, firman Allah subhanahu wa ta'ala, ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'ah wa hum yakhluqun wa hum yukhlaqun wa la yastati'una lahum nasra wa la anfusahum yansurun. Ini bentuknya pertanyaan, kita sendiri yang jawab. Dan orang-orang yang menyembah selain Allah itu yang diperintahkan untuk menjawab. Kata Allah, ayusyrikun, apakah mereka menduakan Allah? Ma la yakhluqu syai'ah, dengan apa yang tidak menciptakan sesuatu apapun. Kan kita tahu semua yang ada di alam ini itu diciptakan oleh Allah. Dan kita juga yakin, bahkan orang-orang yang menyembah selain Allah juga yakin, tahu itu.
bahwa orang yang mereka sembah selain Allah atau apapun yang mereka sembah selain Allah tidak menciptakan apapun. Tidak menciptakan apapun. Makanya di sini kalau kita tahu itu, karena orang musyrikin saja, kalau ditanya man khalaqas samawati wal ard, siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka akan bilang apa? Allah. Orang musyrikin itu ahli syirik. Bagaimana lagi muslim? Tapi kenapa disembah? Maka di sini pertanyaannya, iya, ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'a. Apakah mereka menduakan Allah dengan sesuatu yang tidak menciptakan sesuatu apapun? Wahum yukhlaqun, bahkan mereka yang dicipta. Kan kalau melihat, kita lihat patung, anggaplah patung ini disembah oleh kaum Ibrahim. Siapa yang buat? Kan begitu pertanyaannya. Mereka sendiri yang buat. Makanya Ibrahim tatkala mau menegakkan hujah kepada mereka, dia hancurkan seluruh patungnya sembunyi-sembunyi. Waktu mereka pergi berhari raya di tempat lain yang mereka biasa berhari raya, kosong kampung, kosong patung-patung dari yang menjaganya. Ibrahim memanfaatkan kesempatan. Walaupun dengan sebab ini ujung ini akhir. Dengan sebab ini belum nanti dibakar dan tidak terbakar dan belum berhijrah. Belum berhijrah. Dari tempat itu ke tempat lain. Belum hancurkan semua patung musyrik yang mereka buat sendiri. Tatkala mereka kembali dan dia biarkan satu yang paling besar. Ketika mereka kembali, dia lihat patungnya semua hancur. Mereka marah, siapa yang melakukan ini? Maka ada yang mengatakan, saya mendengar bahwa seorang anak muda itu menyebutkan patung kita dengan kejelekan. Dia pelakunya. Yaitu Ibrahim maksudnya. Iya, Ibrahim maksudnya. Anaknya Azar. Karena bapaknya Nabi Ibrahim namanya Azar. Bahkan dia pembuat patung. Dia yang membuat patung, tidak ikut agama Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim didatangkan, dia ditanya, kamu yang menghancurkan patung-patung kami ini? Nabi Ibrahim bilang, tanya itu yang besar, yang tidak hancur. Siapa tahu dia yang pukul. Iya. Kan itu yang mau ditegakkan oleh Ibrahim. Ibrahim ingin mengatakan kepada mereka, ini yang kalian sembah ini tidak bisa melindungi dirinya. Ini kalian sembah ini tidak bisa berbicara. Maka Nabi Ibrahim bilang, tanya itu yang besar. Mereka semua langsung berkata, dia tidak bilang. Dia tidak berkata dengan jawaban, baik saya akan bertanya, enggak. Kita tahu apa langsung dibilang. Kamu kan tahu mereka tidak bisa berbicara. Langsung begitu jawabannya. Maka Ibrahim menegakkan hujah. Ya kenapa disembah? Kenapa disembah? Nah, di sini pertanyaan Allah. Ya, ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'a. Apakah mereka menduakan Allah dengan apa yang tidak menciptakan sesuatu apapun? Wahum yukhlaqun, bahkan mereka yang dibuat. Wala yastati'una lahum nasra wala anfusahum yansurun. Mereka itu tidak mampu sedikit pun menolong, membantu yang menyembahnya. Bahkan diri mereka tidak bisa dia bantu. Mau bukti? Ini ayat disebut oleh penulis. Tapi kita punya bukti dari Allah. Bahwa yang mereka sembah selain Allah itu tidak bisa menolong bahkan diri mereka sendiri. Kita bisa baca sebenarnya di yang paling bagus ini adalah di surat Al-Hajj. Ayat 73 sampai 74. Kita bisa baca lemahnya itu yang disembah selain Allah.
Jadi Allah katakan begini di surah Al-Hajj. Ya ayuhan nas, duriba mathalun fastami'ulah. Itu awal itu. Ini panggilan untuk kita semua. Dan panggilan untuk seluruh manusia. Muslim ataupun kafir bahkan. Musyrik bahkan sekalipun. Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia. Duriba mathalun, perumpamaan dibuat. Fastami'ulah, dengarkanlah baik-baik. Dengarkan baik-baik. Innal ladzina tad'una min dunillahi la yakhluqu dubaban wala wijtama'ulah. Ini hujah yang paling jelas, ini secara akal. Dengarkan baik-baik, ini perumpamaan. Sungguh kata Allah, yang kalian seru, yang kalian berdoa kepadanya dari selain Allah, dia tidak mampu menciptakan walaupun lalat. Lalat tidak bisa diciptakan. Bagaimana mungkin dia bisa datangkan anak? Maksudnya begitu. Gimana caranya kita ke sana minta anak? Bagaimana kita caranya ke sana minta harta lebih besar, lebih berharga daripada lalat? Lalat saja yang tidak punya harga, tidak mampu dia cipta. Dengarkan ini, kata Allah. Fastami'ulah, dengarkan. Innal ladzina tad'una min dunillah, yang kalian berdoa kepadanya dari selain Allah, la yakhluqu dubaban, tidak mampu menciptakan seekor lalat. Walau ijtama'ulah, walaupun mereka semua bersatu. Jadi semua sembahan selain Allah itu berkumpul untuk menciptakan lalat seekor saja, mereka tidak akan mampu lakukan. Bahkan kata Allah, wa iyaslubuhum ad-dubabu syai'an la yastankiduhu minhu. Na'udzubillah. Apabila lalat mengambil sedikit saja sesuatu dari mereka, mereka tidak mampu sama sekali untuk menyelamatkan dirinya. Lalat hinggap di hidungnya, kita bisa itu patung dia tepuk. Lebih mampu kan kita? Iya kan? Makanya kita bisa meminta tolong kepada orang yang hidup. Karena dia itu kalau hinggap lalat di hidungnya, bisa dia tepuk, bisa dia usir. Itu patung. Iya, lalat yang mengambil sesuatu darinya, tidak bisa dia selamatkan dirinya. Makanya kata Allah, du'ufat talib wal matlub. Sangat lemah si talib yang meminta-minta kepadanya. Wal matlub, yang dimintai juga kepada. Jadi dua-dua. Satu lemah keyakinan, satu lemah dari segala hal, tidak bisa apapun. Ini harus kita katakan. Bahkan Nabi kita, kalau ada orang menyembah Nabi kita telah diperintahkan oleh Allah untuk berkata kepada kita semua ini ayat harus kita baca baik-baik. Jangan sampai nanti kita pergi juga ke Madinah, kita saat ziarah, pergi juga kita angkat tangan. Berdoa menghadap Nabi kita. Kita baca ayat untuk Nabi kita ini. Kita baca ayat di surat Al-A'raf. Di atas itu kan juga Al-A'raf itu. Yang kita baca tadi itu Al-A'raf 191, 192. Yang di judul bab. Iya, itu umum. Tapi untuk Nabi kita di Al-A'raf 188 sebelumnya. Kan yang belum sebutkan ini kan umum. Yang di judul bab. Asyrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun wa la yastati'una lahum nasra wa la anfusahum yansurun. Itu umum. Apakah mereka menduakan Allah dengan apa yang tidak menciptakan sesuatu apapun,
wa hum yukhlaqun, dan bahkan mereka yang dicipta. Wala yastati'una lahum nasra wala anfusahum yansurun. Mereka tidak bisa menolong dan orang lain yang menyembahnya, bahkan mereka tidak bisa menolong dirinya sendiri untuk nabi kita. Orang-orang yang gulu di sana dari kalangan sufia, gulu sekali, jangan nabi, mau sorbannya nabi, rambutnya nabi, pokoknya. Iya. Lihat ini. Ini surat Al-A'raf. Iya, nggak tahu mereka tahu ayat ini atau iya, karena banyak mereka itu baca ayat. Hafal Quran bahkan. Ini surah Al-A'raf ayat 188, sebelum ayat yang disebut oleh penulis di atas, beberapa ayat sebelumnya. Jadi Allah katakan kepada nabi kita, "Kul," katakan Muhammad, nyatakan dulu kepada umatmu, "La amliku li nafsi naf'an wala dharra illa ma syaa Allah, walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khairi wa ma massani as-su, in ana illa nadhiru wa basyirun liqaumi yu'minun." Masya Allah. Katakan wahai Muhammad, saya tidak memiliki kuasa atas diriku satu manfaat. Tidak pula bisa menahan satu mudarat. Tidak bisa. Iya. Kecuali yang Allah kehendaki. Kalau ada yang Nabi dapat manfaat, itu dikehendaki oleh Allah. Kalau ada Nabi dapat mudarat, itu dikehendaki oleh Allah. Kemudian Nabi katakan lanjut, "Walau kuntu a'lamul ghaib." Sekiranya saya tahu perkara gaib. Sekiranya saya tahu perkara gaib, lastakthartu minal khair. Saya akan memperbanyak kebaikan. Bayangkan itu. Sekiranya saya tahu perkara gaib, saya akan memperbanyak kebaikan. Wa ma massani as-su, dan tidak akan pernah saya ditimpa oleh yang namanya keburukan. Kalau seandainya tahu ini, tapi kenyataannya kita bisa lihat di perang Uhud. Kita tahu di perang Uhud, tombak tertancap di mukanya. Di mukanya Nabi itu. Salah seorang sahabat mencabutnya. Ia mencabutnya, tertancap. Iya kan? Seandainya Nabi bilang ini, kalau saya tahu perkara gaib, ya kan, kalau ditahu berarti pasti belum dari awal akan menghindarkan dirinya supaya tidak kena di perang Uhud. Seandainya tahu ini untuk dirinya Nabi, bagaimana bisa orang lain dia selamatkan? Makanya ada nanti hadir orang-orang yang bantahan sebenarnya bagi orang yang menganggap dirinya sudah aman karena nasabnya Nabi. Ada hadisnya sebentar, sabar-sabar sedikit. Iya, ini ayat pertama. Ini yang Nabi juga katakan di surah Al-A'raf, beberapa ayat sebelumnya. Khusus Nabi kita. Khusus Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan belum katakan in ana illa nadhir. Sungguh tiada lain saya ini, kata Nabi, cuman pemberi peringatan. Wa basyir, cuman pemberi kabar gembira. Saya ini cuman menyampaikan. Iya, liqaumi yu'minun, bagi orang-orang yang beriman. Bagi orang-orang yang beriman. Ini tentunya ayat yang semisal ini sangat banyak sebenarnya. Kita boleh baca di banyak tempat. Karena di berbagai macam ayat diucapkan seperti ini. Iya. Yang mana semuanya sebenarnya hanya menegaskan satu masalah. Tempat kita meminta perlindungan, pertolongan. Tempat kita berdoa. Yang di tangannya segala kebaikan dan segala keburukan. Itu hanya Allah. Bukan kepada yang semisal dengan kita. Bahkan lebih rendah dengan kita. Ini yang ditegaskan di sini. Iya.
Makanya judul sebelumnya, syirik itu istighatsah bi ghairillah. Syirik itu isti'adzah bi ghairillah. Syirik itu isti'anah bi ghairillah. Syirik itu kita menyembelih untuk selain Allah. Syirik itu kalau kita meminta bantuan dan pertolongan, berdoa kepada selain Allah. Syirik karena mereka semua tidak bisa memberikan manfaat untuk kita sedikit pun. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala. Ini ayat kedua yang beliau sebutkan di surah Fatir ayat 13-14. Walladzina tad'una min dunih ma yamlikuna min qitmir in tad'uhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum wa la yunabbi'ukum mithla khabir. Insyaallah. Kata beliau firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina tad'una min dunih, orang-orang yang kalian seru, yang kalian berdoa kepadanya dari selain Allah, ma yamlikuna min kitmir, mereka itu tidak memiliki sesuatu apapun yang bisa memberikan manfaat kepada kalian, bahkan sekitmir. Tahu kitmir? Ya, di Quran disebutkan bahwa sembahan selain Allah itu tidak memiliki apapun berupa manfaat, doror berupa kitmir, ada juga berupa fatil, ada juga berupa nakir. Kitmir itu kalau kita contohkan dengan kurma, mungkin jarang kita makan kurma, atau anggaplah buat salak saja, salak. Kalau kita buka itu kulit luarnya, kita keruk sedikit itu, setelah dibuka itu kulit luar, ada itu yang putih, bening, itu dibilang kitmir. Kalau kita makan lagi, dan sudah dapat bijinya, ada lagi itu di bijinya, yang kulit putih lagi, yang tipis, itu dibilang kitmir. Walaupun ada di sana yang membedakan. Kitmir adalah itu yang setelah kulit. Setelah kulit. Kemudian nanti di ayat yang lain yang dikatakan nakir, itu adalah yang di dalam. Kulit yang di biji. Jadi kulit yang di biji itu, yang selaput bijinya itu namanya nakir. Kemudian kulit yang membungkusi itu buahnya, daging buahnya itu namanya apa? Kitmir. Kulit luarnya lain. Iya, itu lain lagi namanya. Iya. Sekarang itu yang kalian sembah selain Allah, tidak memiliki walaupun sikitmir, setipis itu tidak punya. Gimana caranya? Ya rahmukallah. Gimana caranya kita minta kepadanya sesuatu yang besar? Kitmir saja tidak punya. Ini harus dipahami. Iya. Oleh orang-orang yang pergi meminta kepada selain Allah. Mereka itu kata Allah, Allah yang bilang ini, Allah yang tahu tentang itu. Mereka tidak memiliki walaupun sekitmir, setipis itu kulit. Tidak punya. Bahkan yang lebih menyedihkan setelahnya, ayat 14. In tada'uhum la yasma'u du'aakum. Jika kalian berdoa kepada mereka, mereka tidak mendengar doa kalian. Biar teriak, biar teriak. Kita kira kalau kita pergi ke kuburan sana, kita bisik-bisik. Syekh, saya mau anak. Mau kau lulus dari PNS. Mau ke wanita cantik. Dia akan dengar. Jangan bisik-bisik. Teriak sekalipun tidak akan didengar. Siapa yang bilang? Allah ini. Allah yang bilang di surah Fatir. In tada'uhum la yasma'u du'aakum. Jika kalian berdoa kepada mereka, mereka tidak akan mendengar doamu. Tapi sebagian orang bilang, dia dengar. Anggaplah dengar. Lihat lanjutan ayatnya. Walau sami'u. Kalau dia dengar, anggaplah. Ini namanya apa? Kita terima saja itu ucapan. Kalau mereka bilang, dia dengar tahu.
Lanjut ayat. Jangan dipotong. Walau sami'u, walaupun mereka dengar. Anggaplah ini. Mastajabu lakum. Mereka tidak akan menjawab, mengabulkan untuk kalian. Ini harus kita pahami. Anggaplah dengar, tidak bisa dia jawab. Bedakan Allah. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Kita sudah hafal semua itu. Rob kalian berkata, berdoa kepadaku, saya akan mengabulkan. Sementara selain Allah, walaupun dia dengar, mereka tidak akan bisa menjawab. Yang lebih menyedihkan lagi di hari kiamat. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Pada hari kiamat, mereka ingkar dengan kesyirikan kalian. Jadi yang disembah selain Allah nanti itu akan mengingkarinya. Iya, akan mengingkarinya. Nabi Isa saja yang disembah oleh orang Nasoro yang dianggap anak Tuhan. Allah berkata kepadanya di Quran, apa kamu berkata, sembah saya dan ibuku selain Allah? Nabi Isa bilang, subhanak, maha suci engkau. Tidak mungkin saya bilang begitu. Nabi Isa ini. Iya, semuanya itu adalah bukti bahwa nanti mereka akan ingkari apa yang mereka lakukan. Ini yang kasihannya. Iya, orang-orang yang menyeru dan menyembah kepada selain Allah. Setelah itu beliau sebutkan hadis wafis sahih. Di dalam sahih, dimaksud dengan sahih di sini adalah sahih Bukhari. Demikian pula di sahih Muslim. An Anas radhiyallahu taala anhu, ini terkait dengan perang Uhud. Dari Anas radhiyallahu taala anhu, qala beliau berkata, syujjan nabiyyu yauma Uhud. Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau ditombak. Kena tombak pada hari Uhud. Di perang Uhud, kaum muslimin kalah. Ya, di perang Uhud. Banyak sahabat yang meninggal. Ya, di perang Uhud. Kalau tidak takut panjang, ya, kita akan menyebutkan apa yang terjadi di perang Uhud ini. Tapi intinya adalah Nabi kena tombak. Disebabkan, ya, tentunya kesalahan dia dari pasukan Muslim. Pasukan Muslim. Karena waktu itu Nabi bagi dua pasukan. Ya, di perang Uhud itu. Yang mana memang mereka menghadapi tidak sama dengan perang Badar, lebih sedikit di sini, lebih banyak pasukan di sini memang. Pasukan musyrikin 3.000, yaitu dua kali lipat lah di perang Badar. Karena perang Badar pasukan musyrik 1.000. Ya, musyrik 1.000. Kalau di perang Uhud ini pasukan musyrik 3.000. Tapi Muslim sudah banyak, karena Muslim di perang Uhud ini, iya, mereka ada 1.000. Beda perang Badar, perang pertama musyrik 1.000, Muslim hanya 313 orang mereka hadapi. Kalau sekarang Muslim di perang Uhud sudah banyak, ada 1.000 Muslim menghadapi 3.000 musyrik. Nabi bagi dua pasukan. Pasukan yang langsung menyerang menghadang kaum musyrikin, dan pasukan pemanah beliau letakkan di Gunung Uhud di atas. Saat dibawa menang dan pukul mundur kaum musyrikin, dan mereka sudah meninggalkan ghanimah, rampasan perang, ternyata mereka mundur. Itu bagian dari taktiknya. Bukan mundur karena kalah. Mereka kelihatan kalah, sehingga muslim yang ditetapkan oleh Nabi di gunung, padahal Nabi sudah berpesan, apapun yang terjadi pada kami di bawah, jangan kalian bergerak. Apapun yang terjadi, menang ataupun kalah. Tapi ketika mereka melihat ke bawah bahwa Nabi sudah menang, mereka malah turun. Ternyata pasukan musyrik tadi berputar
lari mundur ke belakang, seperti kalah, tapi ternyata dia sebelah naik kembali ke gunung dan menyerang dari atas. Nah, inilah Nabi kena tombak. Ya, Nabi lukai di sini. Dilukai di sini. Dan sahabat juga tentunya bukan hanya Nabi yang dilukai, bahkan di sini ada 70 orang sahabat meninggal. Termasuk Hamzah. Termasuk Hamzah ibn Abu Thalib, pamannya Nabi SAW yang pemberani. Di sini di perang ini Nabi kena tombak ini dan patah gigi depan beliau. Iya. Ketika itu Nabi berkata begini, faqala kaifa yuflihu qaumun syajjur nabiyahum. Bagaimana bisa beruntung sekelompok orang yang melukai nabinya, Nabi Allah. Ini kata Nabi. Turun ayat menegurnya. Laisa laka minal amri syai'. Tidak ada sesuatu apapun dari urusan ini di tanganmu. Nabi saja ngomong begini. Ketika Nabi bilang, tidak akan beruntung orang yang melukai Nabi. Allah langsung turunkan ayat di surah Al-Imran. Bukan urusanmu itu. Orang beruntung atau tidak, bukan urusanmu itu. Nabi ini, Nabi dilukai, ditegur oleh Allah. Iya, ditegur oleh Allah. Ini saat Nabi hidup. Saat Nabi hidup. Bagaimana lagi Nabi setelah meninggal? Ini hadis pertama. Iya, tapi dan juga padanya hadis kedua dalam riwayat Imam Bukhari an Ibnu Umar. Ini kejadian lain lagi ini. Dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma qala annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahasanya belum mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza rafa ra'sahu min ruku', apabila belum angkat kepalanya, yaitu bangkit dari ruku, fi raqatil akhirah minal fajr, di rakaat akhir dari salat fajar, maka Nabi berdoa kunut fajar, tapi ini kunut nazilah, bukan kunut subuh. Belangkah kepalanya, sami Allahu liman hamida, belum berkata Allahumma al'an fulanan wa fulanan, ba'dama yaqulu sami Allahu liman hamida rabbana walakal hamd. Setelah beliau membaca sami Allahu liman hamida rabbana walakal hamd, maka beliau lanjut berdoa, ya Allah laknatlah si fulan, laknatlah si fulan. Beliau sebutkan berdoa, mendoakan kebinasaan dan laknat atas orang. Iya. Fa'anzalallah, maka Allah Subhanahu wa taala turunkan Quran, laisa laka minal amri syai'. Tidak ada sama sekali urusanmu dari perkara ini sedikit pun. Lihat itu. Nabi ditegur. Padahal kan Nabi boleh berdoa. Iya. Nabi di sini mendoakan kebinasaan kepada mereka. Tapi Allah tegur, bukan di tanganmu itu masalah. Nah, Nabi hidup ini mampu berdoa. Iya. Makanya secara prakteknya sebentar kita akan lihat di riwayat Abu Hurairah. Wa fi riwayatin, dalam riwayat dulu, yad'u ala Safwan ibn Umayyah wa Suhail ibn Amr wal Harith ibn Hisham. Sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu itu mendoakan keburukan atas Safwan ibn Umayyah, Suhail ibn Amr, Al Harith ibn Hisham. Belum sebutkan namanya. Ya Allah, laknatlah si fulan, laknatlah si fulan, laknatlah si fulan. Dia sebutkan namanya. Safwan ibn Umayyah, Suhail ibn Amr, Al Harith ibn Hisham. Itu yang belum sebutkan. Maka turunlah ayat tadi. Fanazalat, laisa laka minal amri syai'. Tidak ada sama sekali urusanmu dalam ini. Iya. Itu sudah ketentuan Allah. Wa fihi an Abi Hurairah. Nah, ini prakteknya ini. Di dalamnya juga, yaitu di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Abu Hurairah. Qala,
beliau berkata, qama Rasulullah SAW berdiri, hina unzila ilai, ketika diturunkan kepada beliau, wa andir ashiratakal aqrabin, beri peringatan keluarga dekatmu, beri peringatan kepada keluarga dekatmu. Keluarganya yang disuruh ini. Iya, ini patut didengar oleh keturunan Nabi yang mengaku keluarga dekatnya Nabi. Iya. Ketika turun ayat ini, Nabi berdiri di tengah keluarga dekat. Faqala, beliau bilang, ya ma'syar Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, keluarganya Nabi dekat. Ishtaru anfusakum, beli diri kalian. Iya, jaga diri kalian sendiri. La ugni ankum minallahi syai'a, saya tidak bisa membantu kalian, mencukupkan kalian dari Allah sedikit pun. Orang Quraisy ini yang jauh ya, keluarga jauh Quraisy. Setelahnya, ya Abbas, pamannya. Mulai dekat ini makin dekat. Tadi Quraisy itu banyak. Karena Nabi min Quraisy, Nabi dari suku Quraisy. Jadi ini yang belum panggil suku dulu. Wahai orang-orang Quraisy, tukar diri kalian, beli diri kalian, jamin diri kalian. Saya tidak bisa menjamin kalian sedikit pun dari Allah. Mulai dekat sekarang, ya Abbas, pamannya. Ya Abbas ibn Abdul Muttalib. Wahai Abbas ibn Abdul Muttalib. Paman yang termasuk masuk dalam Islam. Ayahnya Abdullah ibn Abbas. Wahai Abbas ibn Abdul Muttalib. La ugni anka minallahi syai'ah. Saya tidak bisa membantumu dari Allah sedikit pun. Tidak bisa saya mencukupimu dari Allah sedikit pun. Paman dari kalangan laki-laki. Kalangan perempuan, bibinya, ya Sofiyah, ammata Rasulillah. Wahai Sofiyah, bibi dari Rasulullah. La ugni anki minallahi syai'a. Sama, saya tidak bisa mencukupimu dari Allah subhanahu wa ta'ala sedikit pun. Lanjut, paling dekatnya, langsung darah dagingnya. Keturunan pertama, bukan lagi cucu ini. Nggak tahu kalau cucu ke berapa puluh. Otomatis lebih lagi tidak bisa. Ini sudah darah dagingnya ini. Dari maninya Nabi dia. Dicipta oleh Allah. Wa ya Fatimah binta Muhammadin. Wahai Fatimah, putrinya Muhammad. Salini mimmali ma syi'ti. Minta kepadaku hartaku yang kamu mau. Kalau masalah harta. Minta kepadaku dari harta yang saya miliki, apa yang kamu mau. Tapi masalah adab atau nikmat dari Allah, la ugni anki minallahi syai'a. Saya tidak bisa membantumu sedikit pun dari Allah. Makanya Nabi SAW di tempat lain berkata, man batta'a bihi amaluh lam yusri' bihi nasabuh. Siapa yang diperlambat oleh amal perbuatannya, itu tidak bisa disegerakan oleh nasab. Nasab tidak ada hubungan dengan Allah. Masalah nasab, mungkin di dunia ini bisalah. Saya kan bapak anaknya ini, saya bapaknya ini, bisa. Tapi di akhirat tidak ada lagi nasab. Tidak ada nasab. Ini Fatimah, ini bibinya, ini pamannya, ini sukunya. Nabi tidak bisa bantu. Bagaimana lagi orang lain? Ya, ini anaknya, cucu, kan begitu. Iya,
Kenapa Al-Hasan terbunuh kalau Nabi bisa lindungi? Kan begitu. Kenapa Ali juga? Mantunya, sepupunya, anak dari pamannya, kenapa bisa ditikam saat keluar sholat subuh, wafat? Padahal itu keturunannya langsung. Kan begitu. Itu orang dekatnya. Apalagi kita sudah jauh. Iya. Ini tentunya pelajaran untuk kita semua. Bahwa Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa memberikan manfaat sedikit pun. Sebagaimana beliau juga tidak bisa memberikan mudarat sedikit pun. Iya. Dan itu tentunya tidak menafikan hal-hal yang Nabi anjurkan untuk kita lakukan berupa sunnahnya. Misalnya kita bersalawat, ya bukan karena Nabi memberi manfaat, kita bersalawat kepadanya, karena bersalawat kepadanya ibadah yang diperintahkan oleh Allah, bukan karena Nabi memberi manfaat, bukan, karena itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun dari sisi manfaat dan mudarat, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki sedikit pun dari hal itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita masing-masing untuk menjaga diri kita sendiri dengan beramal soleh dan meninggalkan hal-hal yang mendatangkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, kita hafal semua ayatnya, ya ayuhan nas, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro waquduhan nas wal hijar. Itu kan kita hafal semua. Wahai orang-orang yang beriman, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Ini bab yang belum sebutkan di sini, yang tanpa judul langsung sebutkan ayat. Demikian pula nanti bab setelahnya beliau juga akan menyebutkan terkait dengan para malaikat ketika diturunkan Quran sebagai bukti juga bahwa malaikat bagaimanapun mereka dekat kepada Allah tidak juga bisa memberi manfaat untuk dirinya, untuk kita semuanya, kecuali dari manfaat dan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan dulu. Kita adzan dulu baru jawab pertanyaan. Karena sudah banyak HP bunyi. Kita baca sini pertanyaan. Apa kita berdosa apabila kita hendak mengajarkan Al-Quran, kita tidak membaca muqaddimah atau pembuka majelis, dan kalau selesai membaca tidak kafaratul majelis? Kalau berdosa tidak. Kalau berdosa tidak, karena itu sunnah. Sunnahnya ya tentunya kita membaca muqaddimah, pendahuluan, minimal bismillah. Tidak harus khutbatul hajah, kan itu saat khutbah. Tidak harus kita baca innal hamdalillah nahmaduhu. Ngajar ngaji nanti orang-orang bilang kapan ini? Iya, tidak harus. Itu khutbatul hajah Nabi biasa pakai di khutbah Jumat. Iya. Nabi biasa pakai di khutbah Jumat atau ada mau'idhah nasihat. Kita minimal bismillah. Kita membuka dengan basmalah, bismillah. Kemudian sunnah menutup dengan kafaratul majlis. Karena itu penggugur jika ada kesalahan. Penggugur jika ada salah ucap. Karena bagaimanapun orang itu pasti ada saja salah ucap, keseleo lidah, atau salah ingat, atau kadang setan melemparkan bisikannya sehingga yang keluar apa yang dibisikkan oleh setan. Maka penggugurnya adalah kafaratul majlis yang biasa dibaca subhanakallahumma bihamdik. Apa itu? Kita hafal semua? Atau belum? Iya, alhamdulillah kan bukan jadi ustaz, baru
Iya. Jadi sunnah. Kalau kita bilang berdosa tidak. Kalau kita dibilang berdosa tidak. Kan itu sunnah dalam bermajelis. Sunnah dalam bermajelis. Apakah tabarruj itu berdosa? Bagaimana kalau kita muslimah memakai pakaian atau khimar yang banyak hiasannya, seperti kancing-kancing, hiasan dan hiasan lainnya. Kalau dibilang berdosa, berdosa. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qarna fi buyutikun wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula." Tinggallah kalian di rumah kalian. Karena rumah adalah jilbabnya seorang perempuan. Cadarnya itu adalah rumahnya. Makanya dia boleh membuka pakaiannya di rumah. Karena tembok rumahnya itulah himarnya. Itulah jilbabnya. Itulah hijabnya. Karena hijab seorang perempuan dua. Kalau di dalam rumah, pagar rumahnya. Kalau ada pagarnya. Kalau tidak ada ya tembok rumahnya. Itulah hijabnya. Kalau keluar rumah, maka itulah himarnya, cadarnya. Di sini Allah katakan waqarna fi buyutikun, diamlah kalian di rumah kalian. Iya, walaupun boleh keluar jika dibutuhkan. Iya, itu tetap di rumah kecuali ada kebutuhan yang syariah seperti sholat di masjid boleh. Iya, ada kebutuhan. Kemudian Allah katakan wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Jangan kalian bertabarruj seperti bertabarrujnya orang jahiliyah dulu. Macam-macam tafsir dari ulama tabarruj jahiliyah ini gimana maksudnya? Ada yang menafsirkan ke tingkah laku, ada yang menafsirkan ke pakaian. Dari tafsir. Iya, dari penafsiran. Kita kalau baca penafsiran ayat ini dari kalangan salaf, maksudnya sahabat, demikian pula ia muridnya para sahabat, kita bisa melihat ucapan dari Mujahid, ulama tafsir, ketika belum menafsirkan ayat ini, beliau bilang kanatil mar'atu takhruju tamshi baina yaday rijal fadzalika tabarrujal jahiliyah. Bukan masalah pakaian. Dulu orang-orang jahiliyah itu keluar berjalan di tengah laki-laki, itu sudah dibilang tabarruj. Kalau dia pergi berjalan di tengah laki-laki sudah dibilang tabarruj dulu. Itu tafsirnya Mujahid. Qatadah juga menafsirkan. Iya. Ayat ini beliau berkata idza kharajatunna min buyutikunna wa kanat lahunna masyah ya wa taksur wa tagonnaj fanahallahu an dzalik. Mereka dulu perempuan kalau kalian keluar dari rumahnya dia jalan berlenggak-lenggok, maka Allah melarangnya. Itu dibilang bertabarruj. Perbuatannya berjalan bergaya jalannya, goyang bahunya, goyang kepalanya, berlenggak-lenggok. Itu yang dimaksudkan dengan tabarruj. Kata Qatadah. Iya, ulama lain lagi tabarruj itu adalah mereka menafsirkan annaha tulkil khimar ala ra'siha wala tasudduhu. Iya. Dia memakai khimar di atas kepalanya, dia tidak mengikatnya, dia biarkan terbuka, terurai, iya, sehingga dilihat iya cincinnya, kalungnya, antingnya, itu dibilang kelihatan, dia tidak ikat. Dia hanya taruh khimar, dia letakkan di atas dan dia biarkan tergambar isi lehernya, isi
telinganya. Itu juga bentuk tabarruj. Itu juga bentuk dari tabarruj. Iya. Pokoknya intinya adalah dia bergaya. Kalau itu dia pakai untuk bergaya, supaya dilihat oleh laki-laki bahwa Masya Allah, iya, dia adalah orang yang cantik, maka ini sudah masuk dalam bertabarruj. Kalau kita membaca tafsir-tafsir daripada ulama rahimahumullahu ta'ala, iya, dan ada juga menafsirkan, iya, tabarruj itu adalah seorang seorang perempuan yabduna zinatahun, menampakkan keindahan tubuhnya. Iya, itu yang disebut juga dalam hadis kasiyatun ariyat, berpakaian tapi telanjang. Itu juga yang diinginkan dengan tabarruj. Berpakaian tapi telanjang. Orang bisa lihat ini besar ininya, kecil ininya, bisa lihat. Itu disebut juga sebagai bertabarruj. Itu juga disebut sebagai orang yang bertabarruj. Iya. Ini diantara tafsir di para ulama rahimahumullahu ta'ala masalah tabarruj. Jadi bukan hanya pakaian ya. Bahkan ulama dulu tidak fokus pada pakaian. Fokusnya kepada perbuatannya orang. Cara jalannya. Ya, cara jalannya. Itu yang sudah masuk dalam tabarruj. Kemudian juga sebagian ulama menyebutkan dalam masalah pakaian. Pakaian. Kalau dia berhias dengan pakaiannya itu, maka masuk tabarruj. Seperti yang ditanya oleh penanya tadi. Kalau itu masuk perkara yang perempuan biasanya berhias dengannya di hadapan laki-laki, itu masuk dalam bertabarruj. Masuk dalam bertabarruj. Tapi kalau itu tidak, itu hal yang biasa berjalan di masyarakat, tidak dianggap bertabarruj. Iya, itu bukan pakaian perhiasan. Pakaian biasa di masyarakat, urupnya. Itu tidak masuk dalam tabarruj. Wallahu a'lam. Selesai ini. Alhamdulillah kita cukupkan. InsyaAllah kita lanjut lagi di pertemuan akan datang. Kita cukupkan. Subhanallah hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.